Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3971-3973. Jika Lydia tidak tahu cara menggabungkan api pamungkas, dia harus pergi menemui pemimpin sekte lama. Penatua Yu telah menerima uangnya, dia tentu harus melakukan sesuatu untuk dirinya. Sebenarnya, jika saya memikirkan cara, saya juga bisa membiarkan Anda melihat pemimpin sekte lama. Namun, pemimpin sekte lama sedang sakit parah bahkan sering menjadi gila. Jadi jika Anda pergi menemuinya, itu percuma saja. Jika Anda bisa, tidak perlu menunggu pemimpin sekte lama untuk bangun. Penatua Yu melirik ke arah Dev dan menjelaskan kepada Dev, untuk mengatakan yang sebenarnya. Apa? Master sekte lama itu gila? Wajah Dev sangat terkejut. Bukankah ini sebuah jebakan bagi dirinya? Jika Penatua Yu sebelumnya memberitahu bahwa pemimpin sekte lama gila, Dev mungkin tidak akan datang. Begitu banyak sumber daya dan uang yang dihabiskan. Jangan khawatir, Master sekte lama tidak selalu gila, dia hanya kadang-kadang menjadi gila. Saya tidak tahu kenapa, tapi itu terjadi tiba-tiba. Karena alasan inilah Master sekte lama tidak punya pilihan selain pensiun dan membiarkan Yarden menjabat sebagai pemimpin sekte. Melihat ekspresi Dev, Penatua Yu dengan cepat menjelaskan. Caspar di samping sangat bingung, mengapa gurunya menjelaskan kepada muridnya. Mungkinkah? Caspar melirik ke arah Penatua Yu dan Dev, dia menebak sesuatu. Dilihat dari sikap murah hati Dev, dia mungkin menghabiskan banyak uang untuk Penatua Yu untuk membawanya ke sekte api ungu. Menjabat sebagai pemimpin sekte, bukankah Yarden itu merupakan pemimpin sebenarnya? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak. Pemimpin sekte yang sebenarnya membutuhkan token api suci untuk mengklaim posisinya. Sekarang Yarden tidak memiliki token api suci. Sepertinya ada tanda-tanda sebelum Master sekte lama menjadi gila, jadi dia menempatkan token api suci di gunung berapi suci terlebih dahulu. Sekarang gunung berapi suci tidak terbuka, Yarden tidak akan bisa mendapatkan token api suci. Kami selalu curiga bahwa penyakit pemimpin sekte lama ada hubungannya dengan Yarden, tapi tidak ada bukti, jadi sulit untuk mengatakan apapun. Penatua Yu menjelaskan secara aktif dan rinci. Token api suci, gunung berapi suci, apa ini? Dan ini gurun, dan tidak ada gunung. Kata Dev dengan sangat bingung. Penatua Yu tersenyum dan berkata, Anda akan tahu kapan gunung berapi suci dibuka. Tetapi setelah pemimpin sekte lama menjadi gila, hanya Penatua Cui yang dapat menggunakan cakram formasi untuk membuka gunung berapi suci. Penatua Cui tidak mementingkan diri sendiri dan jujur. Itu akan dibuka dengan mudah. Jika tidak, Yarden akan meminta Penatua Ji untuk membuka gunung berapi suci dan merebut token api suci. Dev tidak menyangka bahwa sekte api ungu memiliki begitu banyak rahasia. Jadi, selama Anda mendapatkan token api suci, Anda akan menjadi pemimpin sekte api ungu. Tanya Dev. Tentu saja tidak, Anda harus memiliki token api suci untuk dikenali sebagai Master sekte. Jika Anda ingin menjadi pemimpin sekte dari sekte api ungu, selain mendapatkan token api suci, Anda juga harus memiliki dua api pamungkas dari sekte api ungu. Kondisi ini saja membuat banyak orang tidak memenuhi syarat. Anda harus tahu bahwa banyak tetua yang belum menguasai api pamungkas yang sangat rahasia. Untuk memiliki dua jenis api pamungkas, Anda harus membuat token api suci mengenalinya sebagai tuannya. Adapun metode mengenali tuan, ini bahkan lebih rahasia. Saya tidak tahu. Anda tahu, pikirkan tentang penggunaan orang lain untuk mendapatkan token api suci. Kata Penatua Yu. Caspar benar-benar terkejut ketika dia mendengarkan percakapan antara Dev dan Penatua Yu, karena ada banyak hal yang bahkan dia, seorang murid di Aken, tidak mengetahuinya. Itu adalah rahasia sekte api ungu, tetapi sekarang Penatua Yu benar-benar memberitahu Dev semuanya tentang hal itu. Dapat dilihat bahwa Dev telah memberikan manfaat yang cukup banyak kepada Penatua Yu. Jadi, hanya jika Yarden mendapatkan token api suci, barulah dia bisa menjadi pemimpin sekte. Bagaimanapun, Yarden adalah pemimpin sekte sekarang, dan dia juga mengetahui rahasia utama api tersebut tuannya, saya yakin dia juga tahu. Itu belum tentu juga. Putri dari pemimpin sekte lama, kakak perempuanmu Lydia juga memenuhi syarat. Hanya saja Lydia kekurangan kekuatan sekarang, jadi dia telah berlatih keras dan tidak mudah bertemu orang. Pemimpin sekte lama menjadi gila, Lydia bahkan lebih rajin dan menghabiskan sepanjang hari berendam di kolam roh.
Jika bukan karena identitas saya, Anda bahkan tidak bisa melihatnya. Kata Penatua Yu. Kolam roh. Dev mengerutkan kening. Dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Ada apa? Penatua Yu melihat ekspresi Dev salah, jadi dia bertanya. Oh, tidak ada apa-apa. Dev dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tapi melihat bangunan yang familiar dan aura yang semakin kaya, Dev mulai merasa sedikit tidak nyaman. Ini tidak mungkin suatu kebetulan, kan? Dev berdoa dalam hatinya. Jangan biarkan itu menjadi suatu kebetulan. Lydia ini adalah gadis yang dilihatnya tadi malam. Segera, Penatua Yu membawa Dev dan yang lainnya ke halaman Lydia. Melihat halaman di depannya, Dev terdiam beberapa saat. Guru, apakah ini halaman kakak senior Lydia? Dev dengan cepat bertanya. Iya, di seluruh sekte api ungu, satu-satunya yang memiliki kolam roh di halaman adalah kakak perempuanmu Lydia. Ini. Dev tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Bagaimana dia harus menjelaskannya ketika dia bertemu kakak senior Lydia? Dia berlari ke halaman seseorang di tengah malam, melepas pakaian dan mandi, dan bahkan melihatnya telanjang. Terutama mengapa tidak ada yang menjaganya. Dan pintunya masih terbuka. Tepat ketika Dev tidak tahu harus berbuat apa, pintu ke halaman terbuka, dan dua biksu wanita yang terlihat persis sama keluar. Kalian berdua, saya membuat janji dengan wanita tertua dan datang menemuinya hari ini. Penatua Yu sangat sopan kepada penjaga halaman Lydia. Penatua Yu, masuklah. Kakak senior Lydia telah menunggu beberapa saat. Kedua orang itu memimpin Penatua Yu dan yang lainnya dengan cepat. Melihat perabotan di halaman dan kolam roh yang dipenuhi energi spiritual, kepala Dev terasa besar. Adik laki-laki, kamu harus siap mental. Kakak senior Lydia sangat cantik. Banyak kultivator pria yang melihatnya untuk pertama kali mengalami mimisan. Tidak mungkin aku mimisan. Dev merasa itu terlalu berlebihan. Dia melihat Lydia telanjang tadi malam. Meskipun suasana hatinya ade kecilnya bergejolak dan tidak tahan, dia tidak mimisan. Tidak percaya, begitu kamu melihatnya, kamu akan tahu seperti apa itu peri. Caspar sangat bersemangat. Dev tersenyum tipis. Jika dia mengatakan yang sebenarnya tentang Lydia telanjang, dia tidak tahu seperti apa ekspresi Caspar nantinya. Dev menundukkan kepalanya dan mengikuti Penatua Yu di belakang. Setelah memasuki sebuah ruangan, dua penjaga menutup pintu dengan hati-hati. Saya melihat Lydia duduk di kursi dengan gaun putih, kulitnya yang putih dan lembut tampak seperti telur rebus yang baru saja dikupas. Lydia Zhu telah bertemu dengan Penatua Yu. Melihat Penatua Yu, Lydia segera berdiri dan memberi hormat. Nona tertua, kamu tidak boleh melakukan ini. Kamu mencoba menyinggung perasaanku. Kata Penatua Yu buru-buru menghentikan ketika dia melihat ini. Penatua Yu, ayahku sudah pensiun dan bukan lagi pemimpin sekte, jadi kamu tidak perlu memanggilku wanita tertua. Panggil saja aku Lydia. Kata Lydia. Saya akan selalu menjadi bawahan dari Master Sekte Lama, dan saya akan selalu setia kepada Master Sekte Lama. Itu sama terlepas dari Master Sekte Lama tetapi bukan Master dari Sekte Api Ungu. Wajah Penatua Yu serius. Lydia sangat tersentuh. Dia bisa akrab dengan Penatua Yu karena kesetiaan Penatua Yu. Penatua Yu, dua orang berikutnya adalah. Lydia memandang Dev dan Caspar. Tapi Dev menunduk dan tidak melihat wajah Lydia. Ini adalah murid tertua saya Caspar Wei, yang sekarang menjadi murid Diaken. Penatua Yu menunjuk ke arah Caspar dan berkata. Caspar Wei memberi penghormatan kepada kakak senior Lydia Zhu. Caspar bergegas maju. Melihat penampilan Lydia yang menakjubkan, Caspar tampak sangat bingung dan tidak tahu harus melihat kemana. Saat berbicara, hidung Caspar tiba-tiba mengeluarkan darah. Hihihihi. Melihat Caspar seperti itu, Lydia menutup mulutnya dan tertawa. Caspar buru-buru menutup hidungnya dengan ekspresi sangat malu. Penatua Yu juga berkata dengan wajah penuh rasa malu, hal-hal yang tidak berguna, cepat bersihkan. Caspar buru-buru berlari keluar untuk membersihkannya. Ini adalah muridku yang baru direkrut, Dev Cheng. Penatua Yu menunjuk ke arah Dev dan berkata. Lydia memandang Dev dan menemukan bahwa Dev menunduk dan dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Mengapa adik laki-laki ini begitu pemalu dan tidak berani mengangkat kepalanya? Lydia bertanya dengan rasa ingin tahu. Angkat kepalamu, bagaimana kamu bisa berbicara dengan wanita tertua seperti ini? Penatua Yu dengan cepat memukul Dev. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengangkat kepalanya. Kakak senior Lydia Zhu, halo. Dev tersenyum pada Lydia. Setelah melihat Dev, Lydia tertegun sejenak, dan kemudian amarah keluar dari tubuhnya.
Ternyata itu kamu, dasar cabul, aku akan menghajarmu sampai mati. Setelah mengatakan itu, Lydia menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Dev terkejut dan buru-buru berlari keluar. Penatua Yu bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi, jadi Lydia mengejarnya. Jangan lari, aku pasti akan membunuhmu. Lydia meraung. Kasper yang sedang membersihkan hidungnya di luar, tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia melihat Dev berlari keluar dan Lydia mengejarnya. Pada saat ini, Penatua Yu bereaksi dan buru-buru mengejar untuk menghentikan Lydia. Nona, apa yang terjadi? Apakah kalian berdua saling kenal? Penatua Yu, karakter murid barumu tidak terlalu bagus. Tanyakan padanya apa yang terjadi. Kata Lydia dengan marah. Penatua Yu tampak bingung dan memandang Dev dan berkata, katakan padaku, bagaimana kamu menyinggung kakak senior Lydia? Wajah Dev penuh rasa malu dan dia hanya bisa berkata dengan jujur, saya tidak sengaja melihat kakak senior Lydia mandi tadi malam. Apa? Penatua Yu dan Kasper terkejut pada saat yang sama. Terutama Kasper, yang wajahnya penuh keterkejutan dan rasa iri. Kasper bersedia melihat kakak senior Lydia mandi, meskipun itu berarti memperpendek umurnya 100 tahun. Katakan sejujurnya, apakah kamu hanya melihatku mandi? Kamu jelas-jelas ingin melakukan sesuatu yang salah padaku. Lydia berteriak. Kesalahpahaman, itu jelas merupakan kesalahpahaman. Wajah Dev dipenuhi dengan keluhan, saya baru saja berkeliaran tadi malam. Ketika saya sampai di sini, saya merasakan ada jejak aura peridi di kolam roh, jadi saya masuk. Itu kecelakaan. Tidak ada seorang pun yang menjaga pintu sama sekali, dan pintu tidak tertutup. Saya melihat bahwa kolam roh itu bagus dan tidak ada seorang pun di sana, jadi saya melepas pakaian saya dan melompat ke dalam. Siapa yang menyangka kakak senior Lydia juga berada di kolam roh? Tetapi kakak senior juga melihatku telanjang. Kita saling memandang, jadi kakak perempuan juga tidak bisa dianggap dirugikan. Mendengar ini, Lydia sangat marah. Mata Kasper terbelalak dan seluruh tubuhnya gemetar karena iri, adik laki-laki, kamu benar-benar melepas pakaianmu di kolam roh bersama kakak senior Lydia. Ya Tuhan, jika itu aku akan rela mati jika bisa melakukannya. Setelah Kasper selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan dia sangat takut sehingga dia segera menutup mulutnya. Penatua Yu juga tidak berdaya. Dia yakin Dev melakukannya secara tidak sengaja. Bagaimanapun, Dev datang untuk mempelajari seni memadukan api pamungkas. Jadi kemungkinan Dev diam-diam tidak sengaja melihat Lydia mandi di tengah malam. Nona, menurutku pasti ada kesalahpahaman. Muridku ini tidak akan pernah menjadi orang seperti itu. Juga, jika Nona membunuhnya sekarang, berita tentang hal ini terungkap, pasti akan menyebar. Itu tidak baik untuk reputasi wanita tertua. Muridku mengalahkan Silas di ujian sekte dalam, dan membuat Silas memanggilnya kakak tertua. Dia juga menjadi terkenal di sekte api ungu. Jika dia tiba-tiba terbunuh, seseorang pasti akan menyelidiki alasannya. Penatua Yu mempertimbangkan reputasi Lydia. Lagi pula, Dev hanya melihat-lihat dan tidak melakukan apapun. Apa? Dia mengalahkan Silas. Lydia tertegun, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Bagaimanapun, Dev hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Bersambung.